Pernah nggak sih waktu lagi makan kacang, kita kepikiran dari harga yang kita bayar, sebenarnya berapa ya yang benar-benar masuk ke kantong petani? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama angka-angkanya, langsung dari data petani kacang di Tambrau, Indonesia. Yuk kita cari tahu. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Setelah berbulan-bulan kerja keras di ladang, berapa sih uang bersih yang mereka bawa pulang? Ini bukan cuma soal angka loh, ini soal kelangsungan hidup mereka dan keluarga. Biar nggak nebak-nebak, kita bakal bedah langsung datanya. Semua informasi kita hari ini datang dari sebuah penelitian yang spesifik dan baru. Jadi, kita bisa dapat gambaran yang jelas banget soal dunia pertanian kacang tanah di sana. Oke, kita mulai ya. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan sama petaninya, terus kita hitung-hitungan biayanya, lihat pendapatan kotornya, dan yang paling penting, kita cari tahu keuntungan bersihnya. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, yuk kita kenalan dulu sama orang-orang di balik cerita ini. Siapa sih para petani di Kampung Karawi ini? Memahami siapa mereka itu penting banget buat ngertiin gambaran ekonominya secara utuh. Nah, lihat deh komposisinya. Ini menarik banget. Ada 40% petani senior yang pengalamannya udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi di sisi lain, ada sepertiga petani muda. Ini perpaduan yang keren banget kan? Ada tradisi, tapi juga ada potensi buat inovasi. Dan ini nih yang mungkin bikin kaget. Setengah dari mereka itu lulusan SMA. Ini bukan cuma data biasa, ini potensi besar. Artinya mereka punya kapasitas lebih untuk menyerap teknologi atau metode pertanian baru, yang pastinya bisa jadi kunci buat ningkatin hasil panen. Jadi kebayang ya profil petaninya, berpengalaman, berpendidikan, dan ada anak-anak mudanya juga. Komunitas yang potensinya gede banget. Nah sekarang, yuk kita lihat realita ekonomi yang mereka hadapi. Kita mulai dari biayanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian krusial. Hitung-hitungan. Kan nggak mungkin ada hasil tanpa modal. Sebenarnya berapa sih modal yang harus disiapin seorang petani buat satu kali panen? Yuk, kita pecah biayanya. Gampangnya gini, dalam pertanian itu ada dua jenis biaya. Pertama, biaya tetap. Ini kayak biaya penyusutan alat, misalnya cangkul, yang jumlahnya relatif kecil dan nggak berubah-ubah. Nah, yang kedua, ini yang besar, biaya variabel. Ini biaya yang naik turun tergantung produksi, kayak benih, upah tenaga kerja, dan ongkos angkut. Lihat deh grafik ini, kontrasnya kelihatan banget kan? Biaya tetapnya itu kecil banget, rata-rata cuma Rp64.000. Tapi lihat biaya variabelnya. Wih, hampir 3 juta rupiah. Jelas banget kan? Disinilah letak beban finansial terbesar mereka. Dan kalau kita gali lagi, ada satu biang kerok utamanya. Transportasi. Bayangin, 2 juta rupiah. Itu 2/3 dari total biaya. Cuma buat bawa hasil panen ke pasar. Ini nunjukin kalau tantangan terbesar mereka mungkin bukan di sawah, tapi justru di jalan. Logistik itu masalah utamanya. Jadi kalau di total modal yang harus disiapin satu petani itu rata-rata Rp3.010.000. Coba kita ingat-ingat angka ini ya. Ini ibaratnya tiket masuk buat bisa panen di satu musim. Oke, modal udah keluar. Sekarang saatnya kita lihat hasilnya. Setelah semua pengorbanan itu, berapa sih uang yang mereka dapat dari penjualan? Yuk kita pindah ke sisi pendapatan. Oke, kita mulai hitung pendapatannya ya. Rata-rata, tiap petani itu bisa jual 184 kg kacang tanah. Dan saat itu harga jualnya di pasar adalah Rp30.000 per kilogram. Nah, ini dia nih momen yang kita tunggu-tunggu. Kita udah punya angka pemasukan dan angka pengeluaran. Sekarang waktunya kita gabungin semuanya buat lihat berapa sih keuntungan bersih yang mereka dapat. Oke, jadi kalau kita kalikan tadi, total pendapatan kotor atau penerimaan mereka itu Rp5.505.000. Dari angka ini kita kurangi total biaya yang udah kita hitung di awal, yaitu Rp3.010.000. Dan hasilnya adalah Rp2.495.000. Yah, inilah pendapatan bersih yang masuk ke kantong mereka. Inilah upah kerja keras mereka selama berbulan-bulan, hampir Rp2,5 juta per musim panen. Terus, angka 2,5 jutaan tadi itu artinya apa sih? Apakah itu untung yang besar? Coba yuk kita bedah margin keuntungannya. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Dari setiap rupiah yang mereka dapat, lebih dari setengahnya, atau 54,6%, habis lagi cuma buat nutupin biaya produksi. Sisanya, 45,4%, barulah jadi keuntungan bersih. Jadi, meskipun untung, marginnya bisa dibilang cukup tipis ya. Dengan margin yang tipis gitu, pertanyaannya kan, gimana cara naikinnya?
Untungnya, penelitian ini nggak cuma berhenti di masalah. Ada beberapa solusi konkret yang ditawarkan. Jadi ada 3 jalur utama nih. Pertama, tekan biaya, terutama ongkos transportasi yang gila-gilaan tadi, mungkin lewat koperasi. Kedua, perkuat posisi tawar, misalnya dengan menjual bareng-bareng, biar harganya lebih bagus. Dan ketiga, ini yang paling bisa mengubah keadaan, bikin produk turunan. Jangan cuma jual kacang mentah, tapi diolah jadi kacang goreng atau selai kacang, yang margin untungnya jauh lebih gede. Nah, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dari 3 cara tadi, efisiensi, kekuatan pasar, atau inovasi produk, kira-kira langkah mana ya yang paling cepat dan paling ampuh buat mengubah nasib para petani di Kampung Karawi? Jawabannya mungkin akan jadi kunci buat masa depan pertanian mereka.